Baik, Bruder, Frater, Pastor, Bapak dan Ibu, Suster, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 6 menit. Kita akan segera mulai kegiatan kita, rapat koordinasi Yayasan Anggota Konsorsium Ismoyo. Yang kami hormati para pengurus Yayasan Anggota Konsorsium Ismoyo, kami ucapkan selamat pagi, selamat datang dalam ruang virtual kita. Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Puji dan syukur atas segala berkat dan rahmat-Nya, kembali kita dikumpulkan dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan bahagia, tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kita mengawali kegiatan pagi ini, marilah kita berdoa memohon berkat agar seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kami mohon bantuannya untuk Suster Yovita dapat membuka doa pada pagi hari ini. Kami persilahkan, Suster. Terima kasih Mbak Nes, Romo, Bruder, Pastor, Bapak Ibu, para suster semua, mari kita mulai Zoom kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sebagai saudara di Konsorsium Ismoyo boleh berkumpul kembali, melanjutkan pertemuan kami di hari-hari yang lalu, sampai nanti juga di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan kasih-Mu dan kehadiran-Mu lewat pertemuan-pertemuan kami ini. Kami sungguh merasa bersaudara, merasa diperkaya dan disemangati, dimotivasi melalui sharing, melalui materi-materi yang boleh kami terima semuanya. Bapa yang Maha Baik, berkatilah perkumpulan kami ini, POP Konsorsium Ismoyo ini, secara khusus para Bruder Martin, Bruder Warto, dan seluruh panitia dari Pangudi Luhur yang dengan sukacita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, juga berbagi kasih kepada kami. Secara khusus di dalam kami mengembangkan ilmu, pengetahuan, mengembangkan pendidikan di yayasan-yayasan kami melalui tugas perutusan kami masing-masing. Maka Bapa, berkatilah Yayasan Pangudi Luhur agar selalu menjadi yayasan yang boleh berbagi, yang selalu terbuka membantu kami di dalam mengembangkan pendidikan secara khusus di tanah air kami ini. Berkati kami semua Tuhan di dalam pertemuan ini. Semoga pertemuan hari ini juga boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kami boleh bersatu hati untuk terbuka, dibimbing, dibina, dan diajari, sehingga segala sesuatu yang direncanakan boleh kami laksanakan di hari-hari yang akan datang demi perkembangan pendidikan di yayasan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati narasumber kami pada hari ini.
Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Yovita telah membuka pertemuan kita dengan doa. Sebagai rasa cinta kita kepada bangsa dan tanah air kita, mari kita ambil sikap duduk tegap dan hikmat. Bersama-sama kita akan menyanyikan dalam hati lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Mohon bantuannya Pak Ranto untuk dapat diputarkan. Baik, terima kasih Pak Ranto. Seperti hari yang lalu, biar tidak terlalu tegang suasananya, rapat koordinasi ini akan saya awali dengan 2 buah pantun. Semoga belum bosan dengan pantun saya. Di Toraja ada musik bambu. Kalau di Medan ada hasapi. Kita bertemu lagi dalam ruang rindu, meskipun jauh di mata, tetapi dekat di hati. Yang kedua, jalan baru tanah diratakan, antar kampung tidak terputus. Setelah kita dibangunkan dari tidur panjang dalam buaian zona nyaman, demi kemajuan sekolah Katolik, mari kita bergerak bersama, terus, dan terus. Ya. Pastor, Buder, Frater, Suster, Bapak, dan Ibu pengurus yayasan, agenda rapat koordinasi yayasan anggota konsorsium hari ini, kita akan bersama dengan narasumber kita, Bapak Filipus Haryodiwangkara, atau untuk lebih akrabnya nanti kita bisa panggil dengan Mas Iwang, dengan materi, strategi implementasi, dan rundown. Akan tetapi sebelum kita menginjak acara dengan narasumber, kegiatan ini akan sedikit dibuka lagi dengan Bu Derwarto terlebih dahulu untuk memberikan beberapa informasi. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu Derwarto. Baik, tes suara saya bisa diterima? Bisa, Bu Der. Oke, makasih. Pastor, Suster, Frater, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali hari ini. Kemarin, lusa, kita juga berjumpa. Kalau pertemuan kita yang kemarin itu lebih banyak kita mencoba menemukan kegembiraan, tantangan, dan harapan, serta bagaimana kita semua diharapkan tetap memiliki kiat-kiat khusus untuk mengembangkan apa yang sudah kita yakini baik dan rasakan baik itu di dalam yayasan kita masing-masing. Seperti yang tadi disampaikan oleh
Suster Yovita di dalam doa pembukaan bahwa kita semua merasa ada sesuatu yang baru, ada pemahaman baru, ada kesadaran baru terkait bagaimana kita mengelola sekolah ini. Nah, itu saya kira yang perlu kita syukuri. Dan hari ini kita akan mulai masuk bicara teknis bagaimana kegiatan POP 2022 akan kita laksanakan. Kalau di dalam sharing-sharing kemarin, waktu yang kita laksanakan di 2021 terasa dalam batas-batas tertentu menyiksa kita karena waktunya sangat pendek, dari pagi sampai sore, bahkan hari Minggu juga ada kegiatan juga. Sehari pun dari panitia kadang ada 2 kegiatan paralel berjalan bersama. Bahkan 3 karena begitu padatnya kegiatan. Panitia pelaksana kegiatan harus mengatur banyak kegiatan tahun kemarin. Tapi puji Tuhan seperti sudah kita sadari bersama, semuanya bisa kita jalani dengan baik. Nah, untuk tahun kedua atau 2022 ini, kelancaran keterlaksanaan program, tingkat kehadiran peserta ini juga tidak kalah menantangnya karena waktunya lah panjang. Kalau kemarin tantangannya waktunya pendek, sekarang waktunya panjang. Ya, itu juga tidak mudah sama saja ya. Banyak tantangan juga, tetapi karena kita bersama-sama telah menyadari ada banyak hal baik dan kita merasa perlu untuk menindaklanjuti hal baik itu, saya yakin atas kerjasama dari para pastor, suster, buder, Bapak Ibu semua di tingkat yayasan ini, guru-guru kita, guru animator yang akan kita latih, lalu nanti akan menjadi fasilitator coaching di sekolah masing-masing, juga akan jalan dengan baik. Sehingga ini kegiatannya begitu menyebar karena melibatkan guru. Nah, karena ini guru itu ada di yayasan masing-masing, yayasan masing-masing pun ada di sekolah masing-masing yang letaknya juga berjauhan, maka controllingnya ada di masing-masing yayasan. Kami dari pusat, dari Pangudilur kan sifatnya memberikan pelatihan kepada para guru animator untuk selanjutnya nanti akan menjadi pelatih di masing-masing yayasan. Maka betapa pentingnya peran yayasan untuk bisa memastikan kondisi atau guru yang diutus ditunjuk menjadi guru animator. Halo, bisa didengarkan suara saya? Oke, karena ada gangguan listrik sebentar ya. Ini mesti harus guru-guru yang memang benar-benar bisa menggerakkan, namanya animator penggerak ya. Maka nanti yang diutus, yang dipilih, silahkan cari guru-guru terhebat di sekolah intervensi masing-masing. Jangan dibiarkan para kepala sekolah menunjuk guru yang oleh yayasan dipandang kurang memiliki kompetensi yang diharapkan. Itu saya kira menjadi kunci penting karena kami panitia di sini sifatnya teknis ya. Dan belajarnya juga tidak hanya pertama-tama dari ruang ini ya, bisa belajar dari mana saja karena ini sudah menyangkut teknis pembelajaran di kelas. Nah, teknologi pembelajaran kan bisa belajar dari mana saja. Tapi yang kita cari, kita coba kita kumpulkan bersama adalah soal idenya. Ide itu saya kira yang harus kita pegang, lalu untuk mengembangkan ide itu kami percayakan kepada masing-masing yayasan untuk ya mengawal guru-guru animator yang kelak akan melakukan pendampingan, pengimbasan kepada guru-guru yang ada di unit kerja masing-masing. Ini ada 1.900 sekian guru yang akan kita latih bersama-sama dari yayasan masing-masing. Nah, kita sekarang belajar menjadi yayasan penggerak. Tidak hanya sekolahnya yang kita kejar-kejar menjadi penggerak, tidak hanya gurunya yang kita kejar-kejar menjadi guru penggerak. Sekarang kita para pengurus yayasan ini praktek menjadi yayasan penggerak di sekolah masing-masing. Gimana kita bisa menggerakkan, menggoyang
guru-guru kita di sekolah-sekolah. Supaya kita merasakan, ya tidak hanya perintah-perintah, biasanya kita itu menghimbau, mengharapkan pemerintah. Nah, sekarang kita praktek, ayo sebagai pengurus yayasan bisa enggak melakukan gerakan ini, ya karena kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan, kita punya power untuk mengatur ini dan itu. Nah, ini saya kira potensi yang sangat baik. Kalau kita biarkan energi itu tentu tidak akan berdampak baik, tidak akan berdampak baik pada sekolah-sekolah kita. Ini saja pengantar saya. Pak Haryo nanti akan menyampaikan hal teknis sekali, ya. Jika ada sesuatu yang tidak jelas nanti kita bisa saling diskusi karena ini sifatnya teknis. Begitu saja ya. Selamat belajar bersama menjadi yayasan penggerak di yayasan sekolah masing-masing. Tantangan yang tidak mudah, sedap-sedap pedas ya kali ini ya untuk bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Agnes. Ya, Suster. Baik. Ya, Suster, Pak. Ya, Bunda, terima kasih. Aduh, jadi grogi saya. Pastor, Bunda, Suster, Bapak, dan Ibu, mungkin yang baru bergabung, kembali saya ingatkan untuk dapat mengisi presensi dalam link yang sudah kami share dalam fasilitas chat. Selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan paparan dari Mas Iwang. Waktu dan tempat kami persilahkan Mas Iwang. Monggo. Terima kasih Mbak Agnes atas waktunya. Saya cek suara dulu apakah sudah terdengar. Pastor, Bruder. Sudah, jelas. Oke. Ya. Selamat pagi semuanya. Pastor, Bruder, Suster, Frater, Bapak Ibu yang sudah bergabung di ruang virtual ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Filipus Haryo Diwangkara. Saya biasa dipanggil Iwang atau Haryo juga enggak apa-apa. Saya akan menemani Pastor, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya terkait dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang agenda-agenda kita, strategi kita, program-program yang akan kita jalani bersama dalam BOP kurang lebih selama 1 tahun ini, di tahun 2022 ini. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat share saya? Oke. Ampun. Ya. Kita hari ini akan membahas bersama terkait dengan strategi implementasi program dan timeline kegiatan kita selama 2022 ini. Ya, strategi implementasi programnya. Seperti kita ketahui bersama, di tahun yang lalu kita sudah pernah melihat gambar ini ya. Diagram ini mulai dari bagaimana POP YPL atau POP Yayasan Pangudi Luhur itu bergerak bersama dengan yayasan ini, Yayasan Pangudi Luhur, kemudian pengurus yayasan ya, seperti yang saat ini kita lakukan di 15 yayasan anggota konsorsium Ismaya. Kemudian mengadakan fasilitator diklat, ya, diklat fasilitator, ya, di mana ada 10 fasilitator yang akhirnya mewakili yayasan-yayasan. Di sana itu yang terjadi di tahun 2021. Bergerak kemudian bersama dengan kepala sekolah dan instruktur sekolah atau waka kurikulum. Jadi program ini yang kita jalani bersama kurang lebih di tahun 2021. Ranahnya itu mulai dari Yayasan Pangudi Luhur sendiri, kemudian pengurus yayasan anggota konsorsium, kemudian
para fasilitator. Selain itu juga bergerak bersama dengan kepala sekolah dan instruktur sekolah atau wakil kurikulumnya. Hingga kita sedikit menyentuh di pendampingan kepada guru-guru dalam kuliah umum. Itu semua guru bisa bergabung. Nah, di tahun yang kedua ini atau angkatan kedua, POP angkatan 2 tahun 2022, ini akan program-program yang kita susun, ya, program-program yang kita susun itu berfokus pada nanti pada guru dan siswa, fokusnya pada guru dan siswa. Meskipun nanti juga tetap akan melibatkan fasilitator, kepala sekolah dan instruktur, tapi titik fokusnya nanti ada di guru dan siswa. Macam ini, untuk lebih jelasnya. Nah, kepala sekolah tetap akan terlibat, ya. Kepala sekolah akan tetap terlibat, instruktur sekolah juga akan tetap terlibat. Ada diklat-diklat yang akan diteruskan dari apa yang sudah didapatkan di tahun 2021, karena kita ongoing formation, maka proses perjalanan formasi kita, pembentukan kita akan terus berjalan bersama. Nah, di sini yang menjadi titik fokus yang baru adalah kehadiran guru. Ya, fokus pembinaan pada guru atau nanti kita sebut dengan animator sekolah. Di sini adalah guru-guru yang akan ditunjuk menjadi animator sekolah. Harapannya nanti baik dari kepala sekolah maupun instruktur sekolah juga akan bekerja sama dengan animator sekolah agar mampu meneruskan apa yang kita dapatkan selama POP ini, ya, dikembangkan bersama di masing-masing unit untuk diteruskan hingga akhirnya berpengaruh pada hasil belajar siswa, pengembangan siswanya. Gitu. Kurang lebih ini yang akan kita jalani selama 2022. Ya. Keterlibatan kepala sekolah akan tetap berjalan, ya. Instruktur sekolah juga akan tetap terlibat, dan yang baru adalah terkait dengan animator sekolah ini. Dan ada animator sekolah yang akan membantu proses bekerja sama dengan kepala sekolah dan instruktur sekolah di setiap unit. Apa sih peran dan fungsi animator ini? Peran dan fungsi animator. Yang pertama itu menjadi coach. Menjadi coach. Kemudian menjadi trainer. Kemudian menjadi mentor. Nah, ya, bekerja sama dengan kepala sekolah dan instruktur sekolah. Dengan kata lain, animator adalah orang yang akan disiapkan untuk menjadi coach, trainer, dan mentor bersama dengan kepala sekolah dan instruktur sekolah. Apa saja tugasnya coach itu? Ya, tugas coach itu lebih memberi pelatihan di masing-masing unit untuk manajemen project. Kemudian sebagai trainer itu menjadi tempat bertanya dan memberi solusi kepada para guru terkait dengan materi diklat dan pembelajaran. Dan menjadi mentor itu untuk memastikan materi-materi POP sampai kepada semua guru di setiap unit secara detail, mengawal, menindaklanjuti, dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber. Kemudian, siapa yang akan menjadi animator? Pertama, guru yang memiliki pengaruh di kelompok guru. Tentu kita sadari bersama ada beberapa guru yang memiliki potensi dan juga memiliki pengaruh di kelompok guru. Karena kan kita ketahui bersama bahwa ada memang guru yang lebih sifatnya pasif, ya. Ada yang sangat aktif, kemudian ada guru yang ya manut, ya, penurut apa yang dikatakan. Ya. Harus diakui bahwa tidak semua guru memiliki potensi-potensi yang sama, tapi ada memang guru-guru yang bisa menjadi pemicu di mana
kelompok guru itu akan berkembang. Jadi harapannya animator ini dipilih dari sosok-sosok yang memang memiliki pengaruh di kelompok guru, supaya nanti bisa menggerakkan. Kita lihat dari kata animator itu berasal dari kata anima, ya, jiwa, yang berarti jiwa. Otomatis di sini ingin mengajak bagaimana seseorang itu bisa menggerakkan jiwa-jiwa, animator, menggerakkan jiwa supaya orang-orang di sekitarnya, guru-guru di sekitarnya juga mau untuk bangkit dan terlibat, berkembang bersama. Jadi memilih siapa saja atau orang-orang yang memang memiliki pengaruh yang besar. Kemudian 2, mempunyai pemikiran terbuka dan mau belajar hal baru. Tentu saja hal ini sangat penting bagi kita dalam POP ini. Kalau meskipun memiliki pengaruh besar, tapi tidak memiliki pemikiran yang terbuka, maka akan sulit bagi setiap unit untuk mengembangkan unitnya masing-masing. Harapannya dengan pemikiran terbuka ini dan mau belajar hal baru, tiap unit itu ya, yang diwakili oleh animatornya mampu berkembang bersama. Menutup diri sesuai dengan idealismenya masing-masing. Kemudian kooperatif, inovatif, dan kreatif. Setelah memiliki pemikiran terbuka, tentu jika memiliki sifat-sifat ini, kooperatif, inovatif, dan kreatif. Karena dalam POP kita ya, itu adalah akan mereformasi kita memilih pola intervensi 6, yaitu reformasi sekolah yang komprehensif. Jadi harapannya memang ada hal-hal baru ya, untuk mereformasi, inovatif dan kreatif. Teknisnya adalah setiap sekolah ya, yang memiliki 1 sampai 15 guru ya, 1 hingga atau perbandingan 1 sampai 15 guru itu diwakilkan oleh 1 animator. Perbandingannya 1:15. Berarti kalau di atas 15, maka nanti akan diwakili oleh 2 animator. Misalnya 30 atau 20 orang di satu unit, ya, 20 guru di satu unit, 16 sampai 30 akan diwakili oleh 2 animator. Kemudian misalnya di atas 30, maka akan diwakili oleh 3 animator. Jadi rasionya 1:15. 1 sampai 5 itu diwakili oleh 1 animator, menunjuk satu animator. Kemudian 16 sampai 30 itu menunjuk 2 animator. Di atas 30 itu menunjuk 3 animator. Rasionya 1:15 dan maksimal 1 unit atau 1 sekolah itu mewakilkan 3 animator. Jadi kalau jumlahnya di atas 50 ya tetap 3, tidak berubah menjadi 4. Misalnya gurunya 100 satu sekolahan, ya maksimalnya tetap 3. Itu. Di rasio yang kita gunakan 1:15. 15 guru itu diwakili oleh 1 animator, dan 1 unit itu maksimal mengirim 3 orang yang akan menjadi animator sekolah. Terkait dengan animator terlebih dahulu, apakah dari pastor, bruder, suster, apakah ada pertanyaan terkait dengan animator ini? Karena ini yang akan menjadi pembeda di tahun 2022 ini. Kehadiran guru bersama dengan kita.
Kalau belum ada pertanyaan, saya akan lanjutkan terlebih dahulu di... Mungkin izin bertanya Mas Iwang. Oh ya, silakan. Untuk animator itu nanti kalau misalnya gurunya sudah menjadi CGP, kawan guru penggerak, apakah bisa untuk didaftarkan sebagai animator? Ya, info yang kami dapatkan juga itu masih bisa. Ya, jadi animator ini bersifat internal di POP ini, jadi masih bisa guru-guru yang terlibat di calon guru penggerak itu, ya, itu masih bisa terlibat di animator sekolah ini. Malah ada beberapa memang baik jika memang bisa bekerja sama, jadi ada istilahnya mendapatkan ilmu yang sama, ilmu yang kurang dari guru penggerak, kemudian juga dari animator sekolah di POP ini, gitu. Baik, terima kasih, Mas. Hanya memang nanti perlu diperhatikan juga terkait kesibukan dari, harapannya tetap bisa membagi waktunya dengan baik aja. Dan satu lagi, ketika menjadi animator ini, harapan dari kami adalah guru-guru yang akan menjadi animator di masing-masing unit itu hingga tahun 2023 atau hingga POP ini selesai itu tidak dimutasi, karena akan berpengaruh di data yang akan dikirimkan ke GTK. Harapannya, kami berharap guru-guru yang dipilih untuk menjadi animator itu tidak dimutasi terlebih dahulu. Sekali lagi, saya mohon untuk itu agar proses pendataan itu tidak menjadi kendala bagi kami ketika akan melaporkan hal ini. Ditahan dulu kalau mau dimutasi. Ya, gitu. Jadi nanti Pastor Buder Bapak Ibu mohon bantuannya ketika sekolah itu ingin mengajukan beberapa nama ya, terkait dengan animator, itu nanti juga diperhatikan bersama apakah memang ini yang diharapkan atau nanti juga mendapatkan catatan bahwa guru akan dimutasi dan lain sebagainya. Harapannya itu tadi, bahwa guru-guru yang terlibat dalam animator sekolah ini tidak dimutasi terlebih dahulu sampai POP ini selesai. Itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya boleh bertanya, Mas Iwang, dari PAK. Ya. Yang pertama, kalau di sekolah kami, di yayasan kami kan SMP-nya cuma 1. Jadi, dan kebetulan orang-orang yang itu inovatif, kreatif, ya, kooperatif, animator itu juga sekaligus guru penggerak. Masih lagi di PAK ini orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain dan mau bekerja, itu biasanya ditarik juga jadi staf yayasan. Sehingga terlalu banyak pekerjaan itu. Kadang-kadang kami juga bingung ya, ini tabrakan dengan ini tabrakan dengan itu. Nah, pertanyaan ya, kalau nanti kepala sekolah kami yang SMP Bapak Suroto mengajukan, alasannya begitu, memang kemarin kami sudah bicara-bicara, lalu beliau itu bilang, tapi itu guruku tuh wis dari guru sekolah penggerak itu sibuk sekali sampai tidak bisa dimintai tolong, kata dia. Jadi kalau untuk hanya 1 sekolah mungkin ya tidak memenuhi kriteria 4 itu boleh ya Mas Iwang ya. Sekurang-kurangnya ada satu ya yang bisa. Kalau yang lainnya dulu sudah ikut yang kegiatan apa itu sudah mungkin ya. Karena kan kalau guru kami itu mungkin hanya mengirim 1 ya. Karena kan gurunya 20.
2, Bu. Kalau itu 1:15 ya toh, maksimal Ya. 3. Kalau 20 berarti ngirim 1. 2. Kalau 2. 1 itu misalnya Bu Astri lagi, lah dia itu sudah guru penggerak, banyak sekali pekerjaannya. 2, Terima kasih. Bu. Kirimnya, Bu. 2. Kirimnya 2 2 ya? aja, Bu. Ya. Oh ya ya ya. Karena lebih dari 15. Kurang Oke. dari 30. Iya. Terima kasih Mas. Ya. Selamat pagi. Ya, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Ini sambil diskusi ya, Bapak Ya. Ibu, Suster, jangan hanya Pak Iwang atau siapa, ini kita diskusi teknis agar kita semua berhasil kok ya. Jadi bolehlah ide-idenya gimana terkait kondisi Bu Sisilia dari Yayasan Panti Asuhan Katolik yang gurunya 20, tapi masa animatornya hanya 1, suruh sana suruh sini semuanya lah. Ini saya kira perlu dibangun kepercayaan kepada guru yang lain kali ya. Itu. Jangan numpuk, kasihan Bu siapa tadi? Bu Astri. Bu Astri. Bu Kasihan Indri. nanti. Nah itu sekaligus staf coba. Ya, Bayangkan. Sudah guru penggerak, sudah staf Ya. yayasan. Waduh. Jangan Bu, kasihan Bu, nanti tidak efektif untuk PAK. Ya, jangan. Ya, oke. Terima kasih, Der. Kita bermaksud baik, tapi malah nanti nggak produktif, jadi rugi yayasan PAK. Iya. Saya mau tanya, Ya. itu mereka itu menjadi animator di internal sekolah atau juga di luar sekolah, di tempat sekolah yang lain? Di animator. Nah, untuk animator itu di tingkat sekolah, Romo. Di tingkat Hanya sekolah, di masing-masing tingkat unit. sekolah ya? Iya. Ya. Artinya tidak menularkan ke sekolah yang lain. Tidak. Romo, Pak Iwang, untuk tahap pertama ini memang untuk masing-masing sekolah. Tetapi untuk pengembangan di yayasan masing-masing, bolehlah menjadi animator bagi sekolah lain yang bukan menjadi sekolah intervensi. Seperti kemarin, kepala sekolah intervensi di tempat Suster Yevita itu lalu membangun sistem sister school. Beberapa sekolah didampingi oleh sekolah intervensi bagaimana membuat naskah akademik, budaya setempat, dan lain-lain itu ya boleh. Nah, ini animator ini memang tahap pertama untuk sekolah masing-masing. Tapi kan Kanisius punya banyak SMP. Lah kenapa tidak ditularkan juga kepada sama-sama SMP Kanisius terdekat? Misalnya di perwakilan Yogyakarta, di sana ya SMP Yogyakarta suruh nemani itu. Saya kira itu lebih. Ini ide ya Romo ya menurut saya dari ini kan tinggal kita mau menggerakkan mereka, memaksimalkan mereka. Ini begitu. Tapi tahap awal ya biarlah di sekolah sendiri. Kalau udah percaya diri ke sekolah lain gitu. Teknis saja itu. Oke, terima kasih. Mau tanya Mas Iwan, Iya. Suster Yovita. Ya, Sister. Untuk calon yang animator ini, apakah di luar dari yang kemarin ikut menjadi tim pengembang itu, yang misalnya wakil kepala sekolah, dia gitu, atau bagaimana? Boleh mereka juga? Atau guru yang lain yang belum masuk itu? Terima kasih. Baik, Suster. Saya akan coba menjawab. Ya, kalau wakil kepala sekolah yang menjadi instruktur itu tidak disamakan, Suster. Jadi kan ada wakil kepala sekolah yang menjadi instruktur sekolah. Nah, itu tetap menjadi instruktur, sedangkan yang animator itu boleh dari waka yang lain atau dari guru-guru yang belum terlibat. Kalau yang sudah menjadi instruktur, tetap menjadi instruktur saja, supaya tidak, supaya semakin banyak orang yang terlibat. Gitu. Baik, terima kasih Mas Iwan. Ya, Sister. Terus kemudian tadi saya ingin menambahkan terkait dari dari Yayasan YPAK tadi, dari Bu Sisilia tadi. Ya, nggak apa-apa Bu. Lebih di sini juga kami mengadakan semacam kaderisasi juga, membantu unit-unit untuk menemukan
membantu menemukan, meskipun kami tidak tahu latar belakangnya, tidak tahu, tapi kita belajar bersama. Pada prinsipnya yang lebih penting itu tadi, mau belajar aja, ya, mau belajar, kemudian nanti supaya nanti memiliki mindset yang terbuka sehingga kita dapat belajar bersama, berkembang bersama, dan nanti akhirnya juga mampu memiliki pengaruh bagi lingkungan sekitarnya. Harus saya akui juga, ini saya diajak berwarta juga baru ya. Jadi saya masih masih ya sangat baru, kemudian juga ditemukan oleh Buderwarto dan akhirnya diajak bergabung, kemudian dengan pemikiran yang terbuka dan mau belajar, ya bisa, harapannya sih memang bisa berkembang bersama. Begitu. Saya kenalkan diri ya, Mas Iwang ya. Oh ya. Mas Iwang ini frater Ibu barusan selesai. Dia ahli IT ya. Dia ahli IT, kalau hanya mau jebol komputer jaringan siapa aja dia jago IT ya. Ini orang ini. Dia barusan lalu karena saya melihat potensinya, dan ini guru baru ini. Saya melihat potensinya, mau terbuka, mau belajar, saya ajak, ya mau. Nah, banyak hal saya terbantu oleh Mas Iwang. Ini kan seperti anak SMP tadi, ini frater barusan selesai di seminari tinggi Kentungan ini, tapi mau istirahat dulu atau gimana saya nggak tahu, tapi ya, itu banyak potensi ya, karena punya banyak potensi ternyata dipercaya itu lalu bisa berkembang, dan dia lulus sebagai pegawai negeri ditempatkan di Manado dia kemarin, tapi dia tidak berangkat, lebih baik membantu di Pangudluhur katanya. Saya terima kasih. Lalu saya minta juga menjadi tim buku ke Pangudluhur dan Yayasan Pangudluhur karena memang punya banyak bakat, itu aja, dan dia mau. Nah, itu terima kasih, itu saya tambah CV-nya Mas Iwang ini ya. Makasih. Terima kasih Bude, terima kasih Mas Iwang menambah wawasan kami. Muda yang bertalenta ya. Muda bertalenta itu perlu diberi kesempatan. Terima kasih Prof. Isian. Ya, oke. Apakah ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan lagi dari Pastor Bruder, Bapak Ibu semuanya? Jika tidak ada, saya akan coba lanjutkan lagi. Nah, ini strategi implementasi ya, terkait dengan POP yang 2021 yang lalu. Sama prosesnya ya, prosesnya selalu ada proses persiapan, kemudian ada proses pelaksanaan dan proses evaluasi. Di pelaksanaan, di persiapan ya, itu, bentar, ini ya, saya malah tertutup gambarnya. Ada diawali dengan FGD pengembangan program dulu di tahun 2021. Panitia itu menggunakan FGD untuk pengembangan program sebelum menjalani proses pelaksanaannya. Kemudian ada pembekalan narasumber. Nah, di proses persiapan itu juga ada BIMTEK pengurus Yayasan Pangudluhur, konsolidasi internal dari Yayasan Pangudluhur sebelum kita akhirnya berbagi kepada yayasan-yayasan yang lain, berbagi kepada unit-unit yang lain. Nah, di dalam persiapan itu juga ada TOT, ya, Training of Trainer, itu pembekalan untuk fasilitator berjumlah 10 orang dari setiap yayasan. Kemudian juga ada workshop pengurus yayasan anggota konsorsium. Ini sama halnya seperti yang kita lakukan saat ini, hanya judulnya sudah kita ubah karena bukan workshop lagi, saat ini kita sedang koordinasi. Tuh. Kemudian dalam proses pelaksanaannya
Itu ada diklat instruktur sekolah, ada diklat kepala sekolah. Kemudian kemarin itu juga sudah ada FGD pendalaman materi, kemudian coaching, ya, kasek, dan instruktur sekolah. Nah, juga dilanjutkan dengan in-house training, ya, setelah apa yang didapatkan dalam diklat-diklat, ya, kemudian diperdalam dalam FGD, ya, diperdalam dalam FGD, kemudian mencoba berbagi di dalam coaching kepala sekolah, coaching instruktur sekolah, kurang lebih selama 40 hari itu. Kemudian akhirnya sampai pada IHT atau in-house training, pengimbasan ke guru masing-masing sekolah. Dan memang juga ditutup waktu itu dengan kuliah umum bagi semua peserta POP YPL. Nah, di tahun 2022 ini sekarang kurang lebih sama proses yang akan kita jalani, yaitu ada persiapan dan pelaksanaan dan akhirnya evaluasi. Di persiapan itu yang kita jalani saat ini, rakor tim pelaksana kegiatan. Jadi di waktu yang bersamaan dengan saat ini, di waktu yang kurang lebih sama, itu juga bersama dengan rakor yayasan anggota konsorsium seperti yang kita jalani ini. Nanti siang teman-teman dari tim pelaksana juga akan mengadakan rapat koordinasi. Kalau paginya itu rapat koordinasi yayasan anggota konsorsium, kalau siang itu tim pelaksananya yang rapat. Itu sebagai persiapannya, kurang lebih akan kita jalani hingga beberapa hari ke depan. Kemudian nanti dalam ranah pelaksanaannya, ya, dalam ranah pelaksanaannya itu ada gebyar pembuka implementasi program. Jadi kita akan membuka, ya, kurang lebih nanti rencananya itu ada di tanggal 9 Mei. Jadi kita buka secara bersama-sama dengan meriah sebagai pembukaan implementasi program di tahun 2022 ini. Kemudian ada juga nanti bimtek pengajar dan moderator akan menjalankan, ada bimtek ini. Kemudian nanti juga ada sosialisasi dan pemantapan alur implementasi program di sana. Nah, ini terkait dengan pembukaan awal pelaksanaan di bagian awal. Kemudian masuk ke isinya nanti ada diklat-diklat lagi, ya, diklat kepala sekolah dan instruktur sekolah, diklat kepala sekolah dan instruktur sekolah. Nah, ini tadi peran yang baru di tahun 2022 adanya animator sekolah, juga nanti akan ada diklat untuk animator sekolah, diklat animator sekolah. Kemudian di akhir ada yang namanya diklat gabungan. Diklat gabungan ini gabungan antara kepala sekolah, instruktur sekolah, dan animator sekolah. Jadi memang dipersiapkan sendiri-sendiri di awal. Di awal ini nanti akan disiapkan sendiri-sendiri karena kan kepala sekolah dan instruktur sekolah sudah berproses di tahun 2021, sedangkan animator sekolah ini baru. Maka proses diklat dan FGD-nya nanti akan dipisah terlebih dahulu. Kemudian setelah diklat selalu ada FGD, selalu ada fokus group discussion, pendalaman materi dan penugasan. Nanti tetap akan ada pendalaman materi bersama dengan narasumber, kemudian ada penugasan-penugasan. Kemudian setelah FGD selalu ada coaching, baik itu setelah diklat kepala sekolah dan instruktur sekolah, dan juga diklat animator sekolah. Hanya nanti yang diklat gabungan itu tidak ada coaching, hanya ada FGD. Jadi setelah diklat kepala sekolah dan instruktur,
Terus ada FGD dan coaching. Kemudian diklat animator sekolah itu juga FGD dan coaching. Di diklat gabungan itu hanya ada FGD, coachingnya tidak ada. Nah, nanti ada IHT, pengimbasannya. Ada pengimbasannya setelah melakukan diklat-diklat ini dan FGD itu selalu ada juga IHT, in-house training, pengimbasan ke seluruh guru masing-masing sekolah. Nanti ada 2 kali, ya. Nanti akan dilihat di timeline ada 2 kali. Dan nanti yang memberi diklat itu siapa? Frater Ivan. Yang memberi diklat itu siapa? Ya, yang memberi diklat nanti ada pembicara-pembicara ya, yang memang berbeda dari narasumber FGD. Jadi nanti ada beberapa materi-materi yang diberikan oleh kemarin sudah mencari narasumber-narasumber ahli, dan ini masih proses menghubungi kembali orang-orangnya. Jadi nanti ada beberapa materi yang akan diberikan oleh narasumber-narasumber terkait yang ahli di bidangnya masing-masing. Begitu. Itu Romo. Oke. Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut terkait dengan pemateri atau narasumber terkait dengan diklat-diklatnya. Diambil dari mana itu mereka itu? Macam-macam, ada di akademisi, kebanyakan akademisi Romo. Di banyak universitas dan praktisi-praktisi. Dan nanti saya lanjutkan lagi ya. Dan nanti setelah semua diklat dan IHT ini selesai, akan ditutup dengan kuliah umum seperti yang tahun lalu. Dirangkum dalam kuliah umum. Itu proses yang akan kita jalani di PUP tahun 2022 ini. Nanti akan semakin jelas ketika kita akan melihat bersama dengan timeline kegiatan kita. Jadi kurang lebih bagian yang akan kita jalani adalah semacam ini. Proses yang akan kita jalani, strategi yang akan kita lakukan, mulai dari persiapan, rakor-rakor atau rapat koordinasi seperti yang kita jalani, kemudian ada pembukaan, nanti sudah masuk pelaksanaannya, kemudian diklat-diklat, baik diklat kepala sekolah, instruktur, diklat animator sekolah, dan akhirnya diklat gabungan. Dan setelah diklat itu selalu ada FGD, Focus Group Discussion. Di sana ada pendalaman materi dan penugasan. Baik, untuk strategi ini apakah ada yang mau kita diskusikan bersama? Kurang lebih memang sama seperti yang kita jalani di tahun 2021, hanya saja diselipkan di sana peran baru, yaitu animator sekolah seperti yang kita bahas tadi. Saya Mas Iwan. Oh ya. Mungkin belajar dari tahun 2001, antara FGD dengan coaching itu jaraknya hanya 1 minggu ya, sehingga ketika coaching itu apa yang dikerjakan di FGD itu belum ada perubahan, akan terasa tidak banyak menerima masukan dari bentuk kegiatan coaching ini, karena teman-teman juga belum sempat untuk memperbaiki tugas yang diberikan di FGD. Kemudian sudah masuk ke coaching, sehingga waktu itu saya mengikuti walaupun dari yayasan, boleh masuk, sehingga kelihatan tidak begitu banyak yang didapatkan oleh teman-teman. Mungkin di tahap kedua ini mungkin waktunya antara FGD dengan coaching mungkin agak jauh, atau agar teman-teman punya kesempatan untuk mengerjakan tugas dengan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan. Yang kedua, belajar dari tahun 2001 juga, saya mengikuti juga karena di Yayasan Kanisius terbagi menjadi 2 kelompok.
ada yang kelompok pagi dan kelompok sore. Karena yang kelompok sore ini sampai akhir itu sampai terakhir 7:30. Rata-rata jam 7:30, sehingga teman-teman merasa kelelahan sekali. Sharing dengan kita waktu setelah pertemuan itu, kadang-kadang Yayasan Kanisius mengumpulkan kembali teman-teman apa yang dirasakan, kemudian diskusi saling perdalam lagi, sehingga tugas-tugas mereka juga tidak dikerjakan secara mandiri, tapi juga ada forum diskusi untuk antar Kanisius. Mungkin karena ini SMP, jika jadwal itu dikeluarkan lebih dahulu, kami bisa meminta kepala sekolah untuk mengatur jadwal agar teman-teman yang saat itu harus mengikuti pertemuan, entah itu animator sekolah atau nanti ada diklat gabungan atau ada FGD, ada coaching, itu jadwalnya biar ditukar dulu dengan guru yang lain, sehingga kalau bisa tidak sampai malam hari, karena tenaganya dari pagi mengajar sampai selesai 7:30 itu terkuras, sehingga tidak begitu efektif ketika harus mengeksplor kemampuannya. Sehingga kalau ini SMP beda dengan SD, kalau SD kan guru kelas ya, tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti. Tapi kalau SMP itu bisa tukar jadwal dengan teman yang mungkin tidak ditugaskan sebagai animator, atau tidak harus mengikuti kegiatan POP, entah itu coaching, entah itu FGD atau diklat. Ini masukan dari kami Mas Iwan, karena ketika itu dilaksanakan mulai pukul 2 sampai pukul 7 malam, itu rasanya tenaganya tinggal sisa-sisa saja. Padahal pagi teman-teman itu mengajar. Sehingga dari pukul 7 sampai dengan pukul 7 malam itu harus manteng dengan tugas dan tanggung jawabnya melanjutkan ikut PEP. Itu untuk Semarang ya, apalagi teman-teman yang dari luar Jawa mungkin waktunya sudah 8:30 ya. Sehingga ini mungkin perlu diatur sedikit saja agar teman-teman punya semangat atau tenaga, energi yang fresh. Terima kasih. Baik, Bu Rini dari Kanisius, atas masukannya, ya, kami akan mempertimbangkannya terkait dengan hal itu ya, karena memang nanti meskipun ini sudah dirancang bersama, tapi terkait dengan detail bagaimana pelaksanaannya itu masih akan bisa disesuaikan kembali, meskipun nanti dengan apa ya berbagai macam pertimbangan juga dari yayasan-yayasan yang lain. Maka untuk itulah diadakan kesempatan ini supaya kita bisa mendengarkan apa yang menjadi harapan terkait dengan apa yang akan kita jalani bersama, terutama dalam ranah teknis. Kalau kemarin kan harapan-harapannya itu dalam ranah konsep ya, apa yang di tujuan akhir. Kalau sekarang di waktu yang saat ini, bagaimana kita akan menjalani di tahun 2022 ini secara teknis gitu. Jadi terkait masukan terkait dengan waktu ya, dalam FGD. Dan meneruskan pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan, itu yang mencari menunjuk petugas diklat itu siapa? Apakah yayasan atau POP? Ya, kalau yang menjadi narasumber diklat itu nanti POP ya, dari POP-nya. Jadi bukan dari yayasan ya? Bukan. Mencari. Bukan. Ya, jadi narasumber-narasumber itu yang kami yang akan mempersiapkannya, dari panitia yang akan mempersiapkannya. Jadi kepala sekolah, instruktur, dan animator tinggal bergabung menjadi pesertanya. Itu Romo. Ya, terima kasih. Jika nanti pada saat tertentu, Mas Iwang nambah ya? Ya, benar. Jika nanti pada saat tertentu kami kesulitan narasumber, bisa juga kami minta bantuan dari
Pastor, Suster, Bapak Ibu Budur ini barangkali di daerah masing-masing ada narasumber yang sesuai, ya bisa juga. Waktunya kok masih lama, masih sampai tanggal November ya, itu kan masih lama sekali. Semuanya belum, semua narasumber juga belum bisa dipastikan 100% sekarang. Itu. Dan ada baiknya ya, dijadwalkan ya nanti kami apa yang dipaparkan di sini itu kapan waktunya, itu perlu ditentukan sehingga kami jauh-jauh sebelumnya bisa mengatur ya waktunya. Diklatnya Nasek dan itu kapan, diklat animator sekolah kapan, diklat gabungan itu kapan, perlu dijadwalkan. Setelah slide ini nanti ada tanggal-tanggal di bawah, Romo. Nanti akan Oh ya, ya. Oke.